Selamat datang di channel Evanstone Manopo. Dukunglah channel ini dengan menekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar video-video yang baru akan diupload dapat Anda ikuti lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat Anda semua? Ada sesuatu yang membuat saya agak gelisah beberapa hari belakangan ini, menggelitik untuk saya komentari sebetulnya, yakni wali kota dan wakil wali kota Cilegon menandatangani petisi penolakan pendirian gereja. Padahal sebetulnya masyarakat desa bersama aparat desa di desa yang bersangkutan sudah menyetujuinya. Dan ini dilakukan sang wali kota dan wakil bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat muslim. Saya cuma ingin menegaskan ini perbuatan yang sangat memalukan dan mencederai ajaran Islam itu sendiri. Mengapa saya katakan sangat memalukan? Ini memalukan bagi negara. Karena yang menandatangani petisi ini bukan orang sembarangan, yakni penyelenggara negara. Wali kota dan wakil wali kota yang dipilih oleh rakyat. Ini kan betul-betul memalukan bagi sebuah negara demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang kedua saya katakan mencederai ajaran Islam itu sendiri. Karena pada kenyataannya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Coba carikan nasnya. Carikan dalilnya dalam Al-Quran atau nas-nas yang lain yang menunjukkan bahwasanya Islam bersifat arogan, bersikap ekstrim, seolah-olah dia ingin hidup sendiri dan tidak bisa mengayomi agama lain. Tidak ada satupun dalilnya. Maka karena mereka sudah mengatasnamakan kelompok muslim, saya menganggap ini mencederai ajaran Islam. Merusak wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kurang lebih bisa saya katakan juga ini bentuk penistaan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Karena mereka mengatasnamakan agama untuk menandatangani petisi tersebut. Kan yang jelas sebetulnya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Bahkan kita mendengar riwayat perjanjian yang sangat terkenal antara Rasulullah SAW dengan Bani Najran, di mana Nabi SAW berkomitmen untuk melindungi umat Kristen Bani Najran beserta seluruh rumah ibadah mereka. Riwayat ini kan banyak dinukil dalam kitab-kitab terkemuka. Bahkan Imam Tobroni, termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah misalnya. Bahkan kalau Anda semua ingin searching di Google, mudah sekali mendapatkan teks aslinya maupun terjemahan yang sudah populer. Cobalah kita membaca ulang, jangan menjadi arogan. Nabi SAW telah menulis surat yang bunyinya begini. Najran, Kristen, dan kelompoknya, umat Kristiani di sana serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia, bahkan kalimatnya di seluruh dunia, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan pembelaan Muhammad Rasulullah menyangkut harta benda, jiwa dan agama mereka, baik yang hadir dalam pertemuan ini. Jadi ketika pertemuan Nabi saat berjanji dengan Bani Najran maupun yang gaib yang tidak hadir di masa itu hingga masa di kemudian hari. Artinya ini pesan wasiat juga buat kita umat Islam. Tidak hanya berlaku pada saat Nabi berjanji dengan Bani Najran, tapi ini sikap umat muslim terhadap non-muslim, terhadap kaum Kristiani hingga akhir zaman. Yang hadir di sana maupun yang gaib, termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, yakni gereja. Jadi dalam perjanjian ini Nabi mewajibkan umat muslim yang mayoritas, ketika kita menjadi bagian yang mayoritas, punya kewajiban untuk melindungi gereja-gereja. Dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit atau banyak. Jadi dalam kondisi umat Kristiani banyak
atau dalam kondisi umat Kristiani minoritas, sedikit, saya berjanji melindungi pihak mereka, kata Nabi, dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rohib, para pendeta-pendeta mereka. Demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya berjanji juga memelihara agama mereka, cara kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Dan panjang ini perjanjian Nabi dengan Kristen Bani Najran. Artinya, oknum-oknum yang mengaku muslim, yang mengatasnamakan Islam, kemudian anti keberagaman, anti terhadap agama Nasrani, anti terhadap agama Kristen, mereka telah membajak agama. Dari mana mereka mendapatkan dalil menjadi antipati dengan gereja atau umat beragama Kristiani? Lagi pula saya ingin coba kita berpikir sederhana dulu. Mengapa kita patut mempertanyakan ini? Kasih tanda-tanda yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok muslim, saya pikir tidak mayoritas ini ya, sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen, sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik, kayaknya sentimen banget dengan gereja. Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Oh, kita sama-sama umat beragama. Apa yang membuat kita menjadi a priori antipati dengan itu semua? Padahal kita sudah punya pakemnya, kan lakum dinukum waliyadin. Kita sudah punya kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Cobalah kita berpikirnya normal. Seandainya kita tinggal di negara yang minoritas muslim, tapi mayoritas kemudian non-muslim. Bagaimana jadinya kalau kita umat muslim, ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang, apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, entah kan gereja itu tempat ibadah, tempat umat memuji Tuhannya, bukan tempat maksiat kan? Coba bayangkan, saya agak heran gitu, menggelitik saya baca, ini bacaan saya saja sebetulnya. Katanya di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak cemas ketika di sebelah rumah saya ada gereja. Karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya. Saya cemas, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotiknya. Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya, tempat maksiat, ya jangan-jangan kita pengen jajal ke sana. Enggak, kita anak-anak yang pengen jajal masuk ke sana. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, tidak ada satupun ajaran Islam yang antipati dengan agama manapun, termasuk yang melarang mendirikan gereja. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu kemudian secara arogan melarang mendirikan gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Bahkan boleh dikata, dia sudah menistakan agama Islam itu sendiri. Satu hal lagi yang saya ingin ingatkan juga, belakangan kan begini. Ada mubalik yang tampil sok berani. Saya katakan sok berani. Berani tapi salah menurut saya. Sok berani menghina agama lain. Menghina Tuhan agama lain. Ada kesan, dia mau ustadznya hebat, ustadznya pemberani, menghina agama lain, mendiskreditkan agama lain. Itu bukan berani, saya katakan. Itu namanya bias-bias identitas. Itu ketimpangan identitas. Justru itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhannya. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Al-An'am ayat 108.
Mulai sekarang, jika ada orang yang secara arogan mengatasnamakan Islam, lalu kemudian mendiskreditkan agama lain, sebetulnya dia sedang menista ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya ada baiknya kita menonton ceramah yang berikut ini. Ulasan saya beberapa waktu yang lalu ketika ada fenomena umat Kristiani yang sedang hendak merayakan Natal tapi diganggu oleh oknum-oknum kelompok tertentu. Selamat menyaksikan. Tapi saya hendak menyampaikan bahwasanya pertama, apakah boleh umat Islam itu melarang agama lain beribadah menurut agama mereka? Jawabannya tidak boleh. Setuju nggak, Bu? Nggak boleh, karena kita sudah ada pakemnya, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita nggak boleh mengintervensi umat agama lain untuk beribadah. Jadi kalau ada orang Islam mengatasnamakan Islam untuk mengganggu umat beragama yang lain beribadah, sudah jelas-jelas dia membajak Islam. Dia cuma mengatasnamakan Islam dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya kasih catatan bahwasanya apa hukumnya mendirikan rumah ibadah selain rumah ibadahnya umat Islam bagi agama lain. Islam tidak melarang, Bu. Jadi memang bedanya begini, kalau umat agama minoritas, ini Islam ini mayoritas di Indonesia, betul? Yang minoritas itu kalau ingin mendirikan tempat ibadah itu harus mengacu kepada SKB 3 Menteri. Atau SKB berapa itulah ya, ada aturannya ya, Bu. Ya termasuk orang Islam juga sebetulnya kalau bikin masjid nggak boleh sembarang. Kita ini mentang-mentang mayoritas, ya Bu, kadang-kadang melanggar hukum dalam mendirikan masjid, semau-mau. Kan mendirikan masjid itu nggak boleh dekatan, betul apa betul? Ada masjid banyak di Bandar Lampung ini, Bu, jaraknya cuma 100 meter. Azannya saingan, Jumatannya saingan, nggak jauh lah dari tempat kita, agak ke sono dikit tuh, nggak nyampe 100 meter, Bu. Azan saingan. Bahkan di Tanjung Karang Pusat, nggak usah disebut daerahnya, nggak enak. Nanti mereka ngambek sama saya. Di Tanjung Karang Pusat itu hampir sebacokan, Bu. Karena masjidnya cuma 100 meter. Bersaing. Sebetulnya kan nggak boleh mendirikan masjid berdekatan, itu nggak boleh sebetulnya. Itu melanggar hukum agama. Secara fikih dia melanggar. Secara hukum negara juga dia melanggar. Nggak boleh. Saya kembali lagi, untuk agama-agama minoritas, misalnya Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, ketika hendak mendirikan tempat ibadah, mereka memang mesti izin. Surat izinnya ini juga atas izin pemerintah dan warga sekitar. Dan gereja GP itu memang sudah 2 tahun diurus izinnya, nggak keluar-keluar. Ada kemungkinan, mungkin saja, tidak mendapatkan izin dari warga sekitar. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Padahal tidak juga. Ini ada keterangan yang mereka sering kutip itu, saya sering dengar itu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tubna kanisatun fil Islam. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Nah, hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Nah, saya ingin kasih tahu sama ibu-ibu, sama pemirsa YouTube saya. Hadis ini kan hadis dhaif. Saya juga heran mengapa sih orang-orang Wahabi itu nggak mau pakai hadis dhaif. Maunya katanya hadis sahih. Tetapi ketiban hadis dhaifnya sesuai dengan selera mereka, baru mereka pakai hadisnya. Dan yang kedua, kalaupun hadis itu mau diterima, kan jelas kalimatnya, la tubna kanisatun fil Islam. Yang tidak boleh itu membangun gereja. Bukan fidaril Islam, bukan di negara Islam. Bukan di lingkungan masyarakat Islam. Tapi fil Islam. Fil Islam sini menunjukkan bahwasanya
Mungkin tadinya masyarakat di sini non-muslim, kemudian berpindah menjadi muslim semua. Maka Nabi menetapkan bahwasanya tempat-tempat ibadah kanisatun, yakni gereja itu udah nggak usah dibangun lagi, kata Nabi. Yang sudah rusak tidak perlu direnovasi lagi, karena masyarakatnya sudah muslim semua. Itu maksudnya, Bu. Karena masyarakatnya sudah muslim semua, maka tempat-tempat ibadah yang ada tidak perlu dibangun ulang, tidak perlu diperbaiki, tidak perlu direnovasi, kecuali dialihfungsikan. Yang tadinya gereja dijadikan masjid, yang tadinya vihara dijadikan masjid. Dialihfungsikan itu bukan karena atas dasar paksaan. Mungkin oleh orang Kristennya gerejanya nggak dipakai lagi, oleh orang Budanya viharanya nggak dipakai lagi. Bolehkah dia dipindahkan, dialihfungsikan menjadi masjid? Boleh. Itu terjadi di Eropa banyak, Bu. Eropa, Amerika itu masjid-masjid dibangun bekas gereja. Karena gerejanya nggak dimanfaatkan lagi, tidak dipakai lagi, maka dialihfungsikan. Jadi jangan salah memahami hadis, tidak ada larangannya. Kita ini jangan sampai ya, Bu, agama mayoritas tapi arogan, jangan sampai. Ibu-ibu bayangkan kalau kita tinggalnya di Amerika, mau bikin masjid kita dihancurkan orang, enak nggak, Bu? Nggak enak kan? Sementang kita minoritas, kita nggak bisa bikin masjid misalnya. Sementang kita minoritas misalnya, kita tidak bisa sholat ke masjid, nggak enak rasanya. Makanya orang Jawa punya istilah apa, Bu? Rumungso. Rumongso. Bukan Jawa, ini salah juga ngomongnya ya. Tepo siliro ya, Bu ya. Tenggang rasa, kata orang tua kita. Jadi kita ini harus ada tenggang rasanya. Karena mengapa? Kalau Islam ini agama yang hak, maka kita tunjukkan kepada siapapun, Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada kejadian ya, Bu, mengenang Ban Seryanto dalam peristiwa bom misa malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2000. Rianto membantu aparat penegak hukum untuk mengamankan gereja. Sekaligus juga menunjukkan kepada umat minoritas bahwasanya muslim mayoritas di Indonesia ini melindungi yang minoritas. Karena zaman itu lagi marak bom-bom itu loh, Bu. Nah, kemudian terjadilah ketahuan di bawah kursi jemaat yang sedang beribadah malam Natal ada bom. Rianto teriak ada bom, jemaat semua berhamburan menyelamatkan diri keluar. Rianto inisiatif ngambil bom untuk dibuang. Belum sempat kebuang, bomnya sudah meledak. Rianto wafat, meninggal dunia. Berita internasional muncul. Apa kata dunia internasional? Ternyata Islam muslim di Indonesia itu Islam yang rahmatan lil alamin. Mayoritas yang melindungi minoritas. Makanya Rianto itu saya yakin betul, Bu, matinya mati syahid. Allahumma amin. Menunjukkan kita ini mayoritas. Yang minoritas kita lindungi. Itulah Islam yang sesungguhnya. Bahkan dalam hadis-hadis sahih ya, Bu, Nabi pernah dikunjungi oleh umat Kristen Bani Najran. Datang kepada Nabi dengan 60 orang utusan ya, Bu. Pas hari Minggu mereka beribadah kebaktian di Masjid Nabawi. Para sahabat hendak melarang mereka. Biarin, kata Nabi, nggak apa-apa. Biarkan mereka beribadah kebaktian di Masjid Nabawi. Ya asal jangan tiap hari campur aduk nantinya. Kan sudah ada lakum dinukum waliyadin kan? Artinya toleransi Nabi, kebijaksanaan Nabi menunjukkan sedemikian rupa. Nabi pernah meminjamkan Masjid Nabawi untuk tempat ibadahnya umat Nasrani. Pernah. Untuk kebaktian di hari Minggu. Jadi jangan dibikin kaku kita beragama itu. Tambah lagi, Bu, ada kejadian perjanjian Nabi dengan Bani Najran. Bani Najran itu beragama Kristen ya. Perjanjian Nabi, yang perjanjian tersebut benang merahnya beginilah. Benang merahnya itu Nabi membuat perjanjian bahwasanya umat Kristen adalah wargaku juga, kata Nabi. Adalah wargaku juga, dan umat Islam tidak boleh mengganggu mereka. Tidak boleh mengganggu jemaatnya yang sedang beribadah, tidak boleh mengganggu pendeta-pendeta mereka, dan tidak boleh merusak rumah ibadah mereka. Ini intinya benang merah yang disepakati oleh banyak ulama.
Cuman yang diperselisihkan oleh para ulama itu yang tentang dokumen perjanjian Bani Najran yang disimpan di Turki, di Istanbul, Turki ya Bu. Yang isinya begini, kata Nabi, umat Islam wajib membantu umat Kristen seandainya umat Kristen membutuhkan bantuan umat Islam dalam rangka mendirikan rumah ibadah. Itu ada dokumennya Bu, cuman masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ulama telah bersepakat bahwasanya umat Islam sama sekali tidak boleh mengganggu agama manapun dalam mendirikan rumah ibadah. Tinggal diikuti saja SKB 3 menterinya. Tinggal yang jadi persoalan bagi kita bukan kebenaran ya Bu. Kita melarang agama lain mendirikan ibadah. Itu mendirikan rumah ibadah. Itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan pelajaran yang sedemikian rupa. Sebaiknya begini nih. Kalau urusan agama ini kan lakum dinukum waliyadin. Betul Bu? Kita ibadah, mereka ibadah. Masing-masing saja. Namun pada hal-hal yang sifatnya sosial, kita ingin saling membantu, boleh. Saya ambil contoh misalnya di Labuan Dalam. Itu kan banyak orang Hindu Bali ya Bu ya. Di sana kalau pas Idul Fitri, Idul Adha, kan sholatnya di lapangan rata-rata tuh. Ada yang ke lapangan, ada yang di masjid. Itu orang-orang Hindu itu Bu, mempersilahkan umat Islam berangkat semua ke lapangan. Nanti yang jaga parkir, pecalang Bali. Yang jaga di gang-gang, di rumah-rumah. Jadi nggak takut kemalingan. Nggak takut kegarongan, kan dijaga Bu. Jadi orang Islamnya fokus beribadah Idul Fitri, Idul Adha semua. Itu kan luar biasa kan? Ini kerjasama namanya. Nah, bagaimana cara orang Islam membalas kebaikan orang Hindu Bali? Nanti pas hari raya Nyepi, tidak ada satupun orang Islam yang mau hajatan di sana. Ya orang lagi hari raya Nyepi, kita organan, jedang jedung. Kan nggak sopan itu kan? Mereka sedang nyepi kok kita ramein malahan. Itu nggak boleh. Jadi seandainya orang Islam di sana Bu terjadwal sudah mau hajatan, acara nikahan, begitu dilihat di tanggal, walaupun hari Minggu ya Bu, ternyata itu hari raya Nyepi, orang Islam di sana rela membatalkan hajatan, geser hari Bu, demi menghormati umat agama Hindu sedang merayakan hari raya Nyepi. Nah inilah yang disebut dengan rahmatal lil alamin itu. Jadi kita harus dapat pelajaran sedemikian rupa. Kalau saya terus terang saja Bu, saya nggak takut di samping rumah saya ada gereja. Kan orang yang datang ke gereja kan orang ibadah, betul nggak kira-kira? Yang saya takut itu Bu, kalau samping rumah saya diskotik, ceweknya seksi-seksi. Yang saya khawatirkan diri saya sendiri. Nanti saya khilaf Bu, langsung salin saya. Sarung lepas, koko lepas, peci lepas. Ganti celana jeans lepis, baju kaos oblong, kacamata hitam biar nggak keciren, maskeran. Pakai topi. Jadi dah, jadi. Itu yang saya khawatirkan. Betul nggak kira-kira Bu? Ibu-ibu samping rumahnya ada gereja, nggak masalah. Mereka tidak berbuat maksiat. Cuma kalau samping rumahnya tempat pelacuran misalnya Bu, ya nggak suami ibu, anak bujangnya njajal. Penasaran juga gua masuk ke samping. Iya kan? Itu yang lebih berbahaya. Jadi kita ini harus menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang melindungi mayoritas, yang melindungi minoritas. Insya Allah. Adapun kejadian di GPI Tulang Bawang, mudah-mudahan tidak terjadi. Buat umat Kristiani, umat Nasrani yang sedang beribadah dan merayakan Natal, ya kami mohon maaf kalau ada oknum-oknum di antara kami, orang-orang yang nggak paham agama, tapi mengatasnamakan agama untuk mengganggu umat agama lain dalam beribadah. Yakinlah bahwasanya tidak ada satupun dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis yang membolehkan kita mengganggu umat beragama lain. Nggak ada. Satupun tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, tidak ada nasnya yang membolehkan kita mengganggu umat agama lain. Tinggal kita lakum dinukum waliyadin. Untuk panjenengan agama panjenengan, untuk saya agama saya. Kita ini jangan open sama punya orang ya Bu. Kan sudah sering saya sampaikan, hidup bertetangga saja jangan ngurusi rumah tangga orang. Urusi rumah tangga kita sendiri. Setuju nggak kira-kira?
Karena laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, dari juga begitu kali. Baik, Runi, coba geseran lagi kayak tadi. Kayaknya itu nggak mau dihadapin sini. Dia nggak suka sama ibu-ibu soalnya. Jadi begini ibu-ibu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Islam itu indah. Saking indahnya semua orang yang memasukinya semua orang yang melihatnya ingin sekali memasukinya. Hanya saja orang tidak mengenal Islam dengan mempelajari Al-Qur'an, Bu. Orang mengenal Islam itu dengan melihat kelakuan orang Islam. Maka indahkan kelakuan kita, indahkan akhlak kita agar orang bisa mengenal Islam yang indah. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dikarenakan rahmat dari Allah, engkau Muhammad bisa bersikap lemah lembut kepada mereka semua. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap keras lagi kasar dengan mereka, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Sejatinya ajaran Nabi, ajaran Islam itu lemah lembut. Jangan kasar, jangan marah-marah, jangan emosional. Karena kalau kita kasar, orang akan lari dari sekeliling kita semua. Setuju nggak kira-kira? Ini perlu saya garis bawahi. Mari kita jadikan Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Baik, yang berikutnya.